Selamat datang. Silakan lewat sini, silakan lewat sini. Ada apa? Tuan Buye Cheng juga ada di sana. Apakah Tuan Gu selalu menunggu kita? Wanita tidak boleh kedinginan. Kami naik dulu. Huixin. Ada apa? Ada apa? Apa kamu tidak punya perasaan? Beberapa orang suka bermain dengan perasaan orang lain. Sayangnya, kami orang Yusuan baik hati dan lembut. Beberapa orang menyukainya. Hei, aku tidak mengambil dengan baik. Bicara terlalu banyak. Pergi. Ada apa, bos? Tamu terhormat. Selamat datang di peringatan tahun majalah TB. Majalah TB bisa terbit dalam setahun. Mencapai hasil yang sangat baik. Tidak terlepas dari dukungan pembaca yang luas. Kami tidak bisa melakukannya tanpa bantuan kalian semua di sini. Semoga di tahun depan kami masih bisa bersama kalian. TB membuat majalah yang lebih banyak dan lebih baik. Untuk menemani kalian. Terima kasih telah meluangkan waktu dari kesibukan kalian. Datang ke perayaan ulang tahun kami kali ini. Terima kasih, teman-temanku. Resepsi resmi dimulai. Makan dan minum sepuasnya. Bersenang-senang menari nanti. Oak. Ikut aku. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Beri aku menit. Aku perlu bicara denganmu. Permisi, aku akan menemanimu dulu. Kamu bicara. Wei Cheng, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu terus menatapku? Ini menakutkan. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Kamu menyukaiku, kan?
Kenapa kamu bertanya ini sekarang? Karena aku juga suka kamu. Maaf, Aku mengakuinya. Peri Fujita tuh menyembunyikannya darimu sebelumnya. Awalnya aku membiarkanmu tinggal di rumahku untuk mengukir. Tapi waktu yang kuhabiskan bersamamu, aku baru menyadarinya dengan jelas. Aku sudah jatuh cinta padamu. jatuh cinta padaku. Benar. Ini pengakuan dariku. Jadilah pacarku. Suyusuan, bukankah ini yang kau impikan? Janji padanya. Janji padanya Suzusun. Tenang. Apa kau lupa pelajaran berharga itu? Tidak bisa begitu saja jatuh. Kau harus membuat keputusan yang rasional. Janji padanya. Tenang. Janji padanya, janji padanya. Tenang dan janji padanya. Tenang dan janji padanya. Tenang dan janji padanya. Permisi. Aku tidak bisa berpikir sekarang. Aku akan memberimu jawaban setelah memikirkannya. Aku juga suka kamu. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Aku sangat baik. Mengapa kau suka orang lain? Mengapa kau tidak suka aku? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang bisa kulakukan? Frustasi. Dia bilang ada urusan dan pergi duluan. Sangat frustasi. Nona Shui Yuxuan. Mau menari denganku? Permisi. Dia hanya bisa menari denganku malam ini. Bisakah kau memberiku jawaban? Tidak apa-apa untuk santai. Xuan. Dokter, dia sudah koma semalaman. Mengapa belum juga bangun? Jangan khawatir,
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan tubuhnya. Dia pingsan karena hipersensitivitas. Ditambah aku sedikit lelah selama ini. Normal saja kalau tidur lebih banyak. Oke, terima kasih dokter. Aku akan menjemput pamanku. Yusuan bangun dan melihat bahwa dia bisa merasa lebih tenang. Oke. Yusuan, ada apa? Huisin, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Xiao Jie, lihat dia. Tuan Gu, jika ada sesuatu yang ingin kau tanyakan padaku, tanyakan saja. Apakah dia sedang tidak baik-baik saja belakangan ini? Menurutmu karena siapa Yusuan sedih? Aku tidak makan dengan baik, tidak tidur dengan baik. Bukankah itu semua berkat kamu, Tuan Gu? Permisi. Jangan bilang begitu. Aku minta maaf. Kamu masih menyerahkannya pada Yusuan, kan? Namun, Tuan Gu, apa yang terjadi dengan Yusuanku? Dia baik-baik saja tadi malam. Dia menari dan kemudian pingsan. Dokter memeriksa dan mengatakan, dia pingsan karena tingkat kegugupan yang tinggi. Dan sedikit kelelahan. Apa? Menari? Kamu menarik Yusuan untuk menari. Tahukah kamu dia tidak bisa menari? Apa maksudmu? Yusuan menari dalam tim? Mengalami PTSD. Ibu Yusuan dulu adalah penari yang baik. Tapi ada kecelakaan di atas panggung. Pada akhirnya, penyelamatan gagal dan meninggal. Yusuan masih sangat muda saat itu. Dulu dia belajar menari dari ibunya. Aku tidak akan pernah bisa menari lagi. Kamu bisa melakukannya. Maaf Tuan Gu. Aku sedikit tidak enak badan. Pulang dulu. Kenapa aku tidak memikirkannya lebih awal? Makan lagi. Minum yang baik cepat. Itu kamu. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kemarin dia mengaku bahwa itu kamu. Bagaimana kamu tahu? Kemarin, majalah magangku merayakan hari jadinya. Aku melihatnya langsung di hotel. Bagus. Tidak heran kamu terlihat sedih di rumah. Ternyata dia dibuli oleh pria lain. Sudah, cukup. Jangan khawatir. Siapa dia? Tidak apa-apa, aku di sini. Tuan ini. Siapa aku tidak penting. Yang penting, melon yang bengkok tidak manis. Karena Yusuan kita sudah berhenti meresponsmu. Maka sebagai pria, kamu harus tahu kapan berhenti. Yusuan MU. Ya, aku punya hubungan yang istimewa dengannya. Aku tidak akan membiarkan pria lain mengganggunya. Oke. Yao Yuan, berhenti ribut. Dia adalah Tuan Gu Yancheng dari grup Gu. Apa? Itu adalah tuanku, yang lahir dari keluarga berumur 1000 tahun. Ya, Hey, Tuan Gu, hello. Aku Yao Yuan, fotografer dari majalah TV itu. Aku adik Yusuan. Ada kesempatan foto bersama Anda? Aku foto untukmu. Adik. Adik tersayang yang palsu dan diganti. ya, dia berbagi nama keluarga ibuku. Oh ya. Oh. Halo. Kamu bisa buat janji kapan saja untuk pemotretan. Tuan Wu tambah WeChat. Tambah nomor ini saja. Bagaimana kabarmu? Masih pusing? Lebih baik. Permisi. Waktunya minta maaf. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aduh. Bikin ayahmu kaget setengah mati. Kenapa kamu jatuh? Kamu ngapain di sini? NAK, oh ayah. Yang bilang. Singkat cerita. Oh ayah,
Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Bai Bing yang mengantarku ke sini. Kalau bukan karena dia, kamu pasti akan menyembunyikannya dariku. Ah, kamu bilang keluarga gadis sulungmu. Kenapa kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri? Lelah karena kerja? Tidak, sebenarnya tidak. Pasti pekerjaan yang menyebalkan? Membuat anakku lelah seperti ini? Berhenti. Kita berhenti. Aku sudah cukup. Ayah bisa membantumu. Karena paman sudah di sini. Kalian dua bos besar. Cepat sibuk. Ini dia. Ada kami. Jangan ganggu. Aku ingin istirahat. Aku sudah mengatur semuanya untuk rumah sakit. Ambil saja apa yang kamu butuhkan kapan saja. Bai Bing, terima kasih, sudah bekerja keras. Masa tang tuaku salah? Ayo kita pergi. Kalau begitu tolong bantu aku menjaganya. Baik Wan Gu, jangan khawatir, aku di sini. Oke. Oh benar, Tuan Gu, jangan lupa untuk mengambil foto. Apa hubungan kalian? Kamu sangat antusias. Oh ayah, apa kata dokter yang bekerja? Tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan khawatir. Oh. Berharap untuk hati. Kepala putih tidak terpisahkan. Tuan Gu, adikku harus keluar dari rumah sakit. Jadi kita langsung pulang ke rumahnya. Aku takut kamu pergi ke rumah sakit dan kosong. Biar aku beritahu. Kamu sudah keluar dari rumah sakit? Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah kamu makan dengan baik? Jauh lebih baik, Tuan Gu. Jangan khawatir. Lagipula, Nona Suyun Suan bukan lagi karyawan Gu. Maaf. Nona Suyusuan memang bukan karyawan cerita ini, kan? Kamu tidak merasa bersalah sama sekali? Tapi sekarang dia adalah wanita yang ingin dikejar Tuan Gu. Tolong beritahu aku. Dia masih berhutang jawaban pada Tuan Gu. Nona Suyusuan bilang dia harus memikirkan lagi. Tuan Gu, selamat malam. Apa yang kamu lakukan? Belum siap. Aku sedang olahraga. Olahraga, jangan bohong padaku. Satellite member to Hoku. Bilang Kemlingsen. Cuma menade. Aduh Wisin, mulut besarku ini. Aku sudah bilang padanya. Jangan bilang padamu. Ayah sebenarnya. Kali ini itu kecelakaan. Aku selalu pikir aku lebih baik. Tapi tidak menyangka bisa menghadapinya. Tapi jangan khawatir. Aku sudah janji dengan dokter. Aku akan ke dokter besok. Aku akan memberitahumu sesuatu. Kamu tidak boleh punya bayangan psikologis tentang ini. Ayah tidak menginginkanku. Aku juga tidak ingin menelepon ibuku. Kami berdua berharap kamu baik-baik saja. Persenang-senanglah. Oke, aku mengerti. Ayah, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Tidur lebih awal. Oke. Jadi kamu bisa mengukir lagi? Dan, mimpi tentang wanita kuno juga semakin berkurang. Dr. Lin, aku mengerti. Kenapa aku terus memimpikannya? Kenapa? Mungkin dia hanya mengingatkanku. Jangan lewatkan gadis yang seharusnya menjadi diriku. Yan Cheng akan berkomunikasi tepat waktu saat kembali. Oke.
Yusuan, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Kalian berdua saling kenal? Dr. Lin. Ini gadis yang aku ceritakan padamu. Terima kasih. Yusuan, kamu sudah lama tidak ke sini. Bagaimana sekarang? Bibi Lin, sebenarnya aku ke sini kali ini karena aku pingsan saat menari sebelumnya. Sebenarnya, efek perawatan kita sebelumnya cukup baik. Tapi aku tidak menyangka harus menghadapinya. Masih sedikit tidak bisa menerima. Yusuan, orang harus menghadapi apa yang mereka takuti. Semakin kamu takut, semakin kamu takut. Dan seperti yang aku katakan sebelumnya, ketakutanmu yang sebenarnya bukan menari, tapi kenanganmu. Tidak apa-apa, mari mulai dari awal. Pelan-pelan, suatu hari kamu bisa melewatinya. Terima kasih, Bibi Lin. Oke. Ngomong-ngomong, Bibi Lin, Guyan Cheng juga berobat ke kamu? YK. Bagaimana kondisinya? Juga sangat khusus. Tapi akhir-akhir ini sudah membaik. Ah, bagus-bagus. Yusuan, sepertinya kamu sangat peduli padanya, ya? Tidak, Bibi Liu. Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin aku peduli padanya? Bibisan yang baik. Aku tidak bilang sudah lama tidak bertemu. Hari ini adalah hari yang tepat. Pulang denganku makan kepiting, ya? Boleh. Terima kasih, Bibi Lin. Ayo. Yusuan. Katanya sekarang musim kepiting. Hei Yanchen. Kenapa kamu belum pergi? Menunggumu. Sekarang semua sudah tahu. Jadi bukan orang luar. Yansang. Yusuan mau pulang denganku makan kepiting. Kamu mau ikut bersama? Sangat terhormat. Xiaxuan. Kenapa Guyan Cheng bersama bibinya? Dia ke sini untuk terapi psikologis. Nona Lin, kamu di sini. Dr. Lin, dia baru saja pergi. Kamu tidak melihatnya? Tidak. Tidak apa-apa, aku akan mampir untuk memberinya sesuatu. Kamu kerja dulu. Aku akan masuk dan meletakkan barang-barangku lalu pergi. Oak. Yusuan Yanchen, kamu duduk bersamaku untuk memasak. Bibi Ellen. Kita berdua. Bagaimana bisa aku membiarkanmu memasak? Sebenarnya, masakan Tuan Gu juga enak. Kalau tidak, dia akan menunjukkan kemampuannya padamu. Betapa memalukannya itu. Tidak apa-apa, Dr. Lin, biar aku yang melakukannya. Tapi aku harus belanja dulu. Belanja bahan makanan. Kamu ikut denganku? Baiklah. Tuan Gu, sibuk ya? Aku akan keluar dan mengobrol dengan Bibi Lin. Tidakkah kamu mau mempertimbangkan untuk membantuku? Itu sebelum sakit. Aku sedang pulih dari penyakit serius. Aku takut tidak bisa memasak. Aku akan lelah. Tuan Gu, bagaimana denganmu? Cukup cari resep dan belajar sendiri. Lagi pula kamu sangat pintar. Pasti tidak masalah. Santai saja. Ya, aku tahu. Aku tidak tahu bagaimana hasil tesnya. Aku akan pergi melihat. Silakan lanjutkan. Tidak apa-apa, Bibi Lin. Jangan khawatir tentang dia. Yusuan, aku khawatir dengan dapur. Oke. Hidangan ini dimasak dengan sangat baik. Ya, tentu saja. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan dengan baik. Kalau begitu, mari kita coba ikan Tuan Gu. Tuan Gu,
kamu membuat sashimi? Kenapa? Bagaimana kamu membuat ikan ini? Tambahkan air 2000 ml. Lepas ikan. Taruh panci di atas kompor. Taruh lauk selama 20 menit dan kemudian. Kamu tidak benar-benar meninggalkannya di kompor selama 20 menit. Lupa menyalakan api. Ah, aku lupa. Mereka memecat. Tidak. Resep ini ditulis dengan sangat tidak jelas. Baiklah, biar aku lihat lagi. Kepiting Pak Gu. Pak Gu, yang kamu buat untuk kami adalah kepiting mabuk. Aku akan mengolahnya lagi. Mari makan dulu. Tapi yang ini benar-benar enak. Coba. Terima kasih sudah mengantarku kembali. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu terlalu sopan padaku. Kamu masih marah padaku? Tidak. Sebenarnya aku banyak berpikir. Banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Apakah ada hal lain yang tidak kamu beritahukan padaku? Tentu saja aku tidak berbohong padamu. Hanya untukmu. Aku tidak ingin menahan diri lagi. Aku akan menceritakan semuanya tentang diriku. Apakah kamu ingin mendengarnya? Yanqing Yuxuan. Pamandu, kamu sudah kembali dari liburan. Yang itu sudah kembali. Yancheng harus diuruskan? Maaf, aku sedang membersihkan Yancheng. Aku tidak menyangka kamu tiba-tiba kembali. Aku takut mengganggumu. Tidak menyangka mengganggumu. Kamu lanjutkan. Kamu lanjutkan. Kalau begitu aku pulang dulu. Dan seterusnya. Tidak mudah mendapatkan taksi di sini. Kamu pulang dulu dengan mobil. Kalau tidak, aku akan khawatir. Oke, kalau begitu aku akan mengembalikan mobil ke perusahaan besok. Yusuan, aku tahu kamu selalu menganggapku sebagai teman. Tapi aku tidak. Jepit rambut ini tidak mahal. Hanya mewakili hatiku. Karena sejak aku membelinya, aku hanya ingin memberikannya padamu. Yusuan, jangan buru-buru menolak. Bisakah aku memberitahumu hal-hal ini? Aku menunggu lama. Aku tidak ingin kamu langsung membalasku. Aku harap kamu bisa memikirkannya pelan-pelan. Baik? Aku bisa menunggu. Apakah Bai Bing ada waktu besok? Ayo bertemu. Nona Guzongxing memberikan ini padaku. Untuk kusampaikan padamu. Dia bilang dia sudah meninggalkan mobil di garasi. Dia di mana? Baru saja pergi. Hei,
Kamu belum menandatanganinya untukku. Bebing. Sejak aku bertemu denganmu, aku pikir kamu orang yang sangat baik. Jelas-jelas kita tidak saling kenal. Tapi kamu masih di sana, membantuku dengan toko bunga comet. Jadi apa yang terjadi? Aku pergi ke Gushi. Kamu juga membantuku. Aku sangat menghargainya. Memiliki teman sepertimu. Di masa depan, kita hanya bisa menjadi teman. Kuharap kamu mengerti. Yuxuan. Apakah itu yang kamu pikirkan? Sekarang kamu sudah membuat keputusan. Maka aku menghargai pilihanmu. Itu. Kita tetap teman. Benar? Oke. Teman selamanya. Teman selamanya. Kenapa kamu di sini? Aku ada sesuatu yang ingin kuminta untuk kamu ikut denganku. Banyak orang tahu bahwa leluhur keluarga Gu mendapatkan gambar peri. Akhirnya menjadi seorang pematung ternama. Tapi tidak ada yang tahu. Leluhur Gusu meninggalkan pesan terakhir sebelum meninggal. Menulis pelajaran leluhur. Biarkan keturunan keluarga Gu menemukan wanita dalam lukisan ini. Dan melindunginya. Tapi aku tidak pernah percaya pada wanita dalam lukisan ini. Sepertinya tidak mungkin. Tapi kemudian aku mengalami kecelakaan mobil. Dan tanganku terluka. Sejak saat itu, aku bermimpi setiap hari. Mimpi tentang seorang wanita yang persis seperti wanita dalam lukisan. Semua mimpi itu nyata. Seolah-olah aku mengalaminya sendiri. Dan kemudian tanganku sembuh. Tapi tidak bisa memahat. Jadi aku melakukan terapi psikologis. Aku ingin tahu arti mimpi-mimpi itu. Apa hubungannya dengan ketidakmampuanku memahat? Dan, Dr. Lin dan aku telah mencoba banyak metode pengobatan. Tidak berhasil. Jadi aku mengalami mimpi ini selama 5 tahun. Aku tidak bisa memahat selama 5 tahun. Aku terus berusaha mencari tahu. Apa hubungan antara keduanya? Sampai aku bertemu denganmu. aku. Apakah karena aku mirip dengannya? Tidak juga. Kamu ingat saat kita pertama kali bertemu? Setiap kali kamu dalam bahaya, aku bisa merasakannya. Dan secara tidak sadar menyelamatkanmu. Dan kemudian kita pergi ke museum patung. Aku baru sadar sepertinya aku bisa memegang pahat lagi. Aku juga baru tahu setelahnya. Karena aku menyukaimu. Ingin melihatmu. Aku hanya ingin kamu tetap di sampingku. Bukan karena pahatan. Bukan karena ajaran leluhur. Kamu ingin aku tidak menyerah memahat. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku.
Aku sangat berterima kasih. Aku ingin kamu tetap di sampingku. Itu karena aku menyukaimu. Aku ingin melindungimu. Bukan karena pahatan. Bukan karena ajaran leluhur. Aku akhirnya mati. Mimpi-mimpi itu memberitahuku. Sue Yusuan. Ini adalah takdirku. Ini juga cita-citaku di dunia ini. Yusuan. Jadilah pacarku. Kenapa akhir-akhir ini kalian pada ngungkapin perasaan? Lagi ngetren ngasih jepit rambut. Bahkan kamu juga ngasih ini. Orang lain yang beli. Aku yang ukir sendiri. Ini punya makna yang berbeda. Dan, ini adalah karyaku pertama setelah comeback. Khusus untukmu. Kamu ngapain? Bawa ke sini. Jadi kamu setuju? Itu pertama kalinya kamu menciumku. Kamu sudah banyak mengambil keuntungan dariku. Jangan biarkan aku mengambil keuntungan darimu sekali saja. Ambil, ambil. Kalau gitu cepatlah. Ayo, tugas pertamamu setelah jadi pacarku. Apa? Antar aku pulang. Aku sudah jadi supirmu selama ini. Sekarang giliranku untuk menikmatinya. Aku pikir lebih baik kamu tinggal bersamaku. Bagaimana bisa? Sekarang kita belum cocok. Kenapa sekarang tidak cocok? Dulu bagaimana bisa? Dulu aku cuma asisten kecil. Kamu punya niat dan keberanian. Tinggal bersama sekarang. Lalu bukankah aku seperti domba masuk mulut serigala? Jadi kamu memikirkan ini. Sepertinya kamu lebih cemas daripadaku. Kamu ngomong apa sih? Aku cuma ingin melihatmu setiap hari. Lagi pula, kamu sudah tidak keras kepala dalam bekerja. Kita jarang bertemu. Kalau gitu aku akan kembali bekerja di Gushi. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa aku menyuruh pacarku jadi supirku? Ayo pulang bersamaku, oke? Sekarang benar-benar belum bisa. Ayahku masih di rumah. Baiklah, aku akan menunggu. Yah, aku pergi sekarang. Dan seterusnya. Kenapa kamu begitu enggan melewatkanku? Manfaatkan aku sebelum pergi. Ini. Bagaimana kalau tetangga melihatnya? Cepatlah selagi tidak ada orang. Ayo naik ke Yusuan kita. Kamu bilang jelek. Masuk. Yusuan. Bibi Alphonse. Paman, Bosku. Apa yang kamu lakukan? Ah, dia ada serangga. Aku akan memotretnya. Oh ayah, Bibi Lee, mau ngapain? Aku bawa ayahmu ke pusat komunitas. Apakah cowok ganteng ini pacarmu? halo Bibili. Aku Bibili. Dia atasanku. Kebetulan lewat dan mengantarku. Oh, aku Lega. Aku sempat kepikiran mau memperkenalkanmu ke keponakanku. Keponakanku tampan sekali. Juga ganteng. Benarkah? Dia sekarang CFO perusahaan. Aku sudah lihat pemuda itu, Wen Xuan. Orang yang berbakat. Cepat berikan foto itu padaku. Biar aku tunjukkan ke anakku. Ayah, Bibi Lee. Kalian bisa ke samping dan bertukar pelan-pelan. Aku akan bicara kerja lagi dengan atasan. Ayo, ayo, Bicara kerja? ayo, ayo. Yang ini kan? Biar aku lihat. Su Yusuan.
Tukar info kencan, kan? UPS, aku cuma mau cepat selesaikan topiknya. Kenapa kamu tidak menolak saja? Kenapa tidak bilang saja aku pacarmu? Kita tidak bisa terlalu cepat membongkarmu sekarang. Harus persiapkan si cowok sedikit. Dan biar aku kasih tahu sesuatu. Revolusi yang muncul terlalu dini selalu dipadamkan di buayannya. Dan jangan terlalu sombong. Kamu masih dalam masa percobaan. Itu bisa diambil kembali kapan saja. Karya langkaku. Setelah terjual. Tidak bisa dikembalikan. Karya barat. Bukankah itu aneh? Haha. Hei, tapi aku memasang barang ini untuk dijual online. Katanya ini diukir oleh kota angsa kesepian. Seharusnya laku dengan harga tinggi. Jangan berani-berani. Apa yang aku takutkan? Ini ada diukir dengan bantuan keluargaku. Setengah kredit. Kalau benar-benar mau jual, jual saja. Besar kepala, aku akan mengukir yang lain. Bagaimana mungkin aku rela menjualnya, bodoh? Aku akan merawatnya dengan baik. Tapi sekali lagi, jika aku merayakan ulang tahun setiap tahun, dan kamu memberiku satu, dalam beberapa tahun, aku akan sangat berharga, kan? Kamu benar-benar ambisius. Tentu saja. Aku sangat paham bisnis. Tapi ngomong-ngomong, Sabtu ini ulang tahunmu. Bagaimana kamu tahu itu? Tidak penting bagaimana kamu tahu. Yang penting adalah perhatian. Jadi begitu. Kamu sisihkan waktu Sabtu. Ayo kita kencan. Oke. Benar. Kamu bisa membantuku mencari supir baru. Mencari supir. Kamu dan peri kecil belum berbaikan. Oke. Bukankah akan selesai jika dia kembali? Lemak dan air kita tidak mengalir ke ladang orang luar? Biarkan pacarmu menjadi supir. Buruk untuk perkembangan emosi. Kurang mendukung keselamatan berkendara. Oh. Dan seterusnya. Kamu bersama peri kecil itu? Tentu, bos. Akhirnya kamu bisa bawa peri kecil itu kembali. Haruskah kamu mentraktir? Tentu. Tapi tunggu. Tapi apa? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Karena ini hari ulang tahun peri kecil. Tentu saja, hadiah tidak boleh ketinggalan. Meskipun sebelumnya kamu memberinya jepit rambut. Tapi siapa yang bisa bawa barang itu setiap hari? Aku sudah pikirkan dan tetap merasa ini yang paling cocok. Harganya tidak akan terlalu mahal. Peri kecil tidak akan merasa terbebani. Dan letakkan cintamu di bibirnya. Akhirnya, aku akan mengembalikannya padamu sedikit demi sedikit. Tapi Yuswan sepertinya tidak suka ini. Aku menemukan bahwa kamu benar-benar tidak mengerti wanita. Kamu belum nonton filmnya? Breakfast at Tiffany's. Diperankan oleh Hepburn. Karena itu, tidak ada wanita yang tidak mencintai kecantikan. Tidak ada wanita yang bisa menolak godaan lipstik. Lagi, kamu punya nama buruk dengan peri kecil sebelumnya. Mereka tidak bisa membiarkanmu menghabiskan uang sembarangan. Bos, botol ini sudah dicuci. Wanitamu sendiri yang bayar sendiri. Hai bos. Aku menunggumu di bawah. Itu agak spesial. Rencananya mungkin harus dibatalkan. Aku akan teleponmu nanti. Kenapa kamu naik ke sini? Ada apa? Masuk. Siapa kamu? Siapa dia? Dia? Namaku Daudu. Senang bertemu pertama kali. Halo.
Halo, Dia cucu Bibili. Bukankah Bibili mendaftar grup senior? Dia tidak akan kembali sampai besok. Jadi biar aku yang urus untukmu. Kak Xian, apakah paman ini pacarmu? Kamu masih single kan? benar. Aku pacarnya. Jadi, kalian mau kencan hari ini? Kencan kita bagaimana? Aku ada ide bagus. Gimana? Boleh aku ikut kencan kalian? Lagi puan seru semua. Sama saja mau kemana? Oke. Kak, boleh aku antar ke sana? Kakak leasing paling baik ke aku. Aku tidak setuju dengan itu. Oke. Tapi kamu harus janji satu syarat. Syarat apa? Jangan panggil aku Om. Om. Pernah lihat Om seganteng ini? Karena kamu memanggilnya Kak Yuswan. Kamu harus panggil aku Kak Yanceng. Kak Yancheng. Kak Yushwan. Ayo pergi. Dia harusnya baik. Ini bagian dari rencana kencan? Atau karena Dodo sementara mengubahnya di sini? Bagian dari rencana. Ayo. Oh, Halo, 2 tiket dewasa. 1 tiket anak. Tunggu, aku bayar. Kak, tolong beri kami tiket parent-child. Oak. Lebih murah begini. Terima kasih. Seorang pria biu terbang keluar dari palu besar. Cepat sekali. Yupes tinggi sekali wow. Kamu lapar. uhuh. Kak, ayo main bersama. Ayo main bersama, Kak. Kamu bosan di tempat kejadian? Tidak. Kakak dan adik main bersama. Kenapa aku tidak memainkan sesuatu yang lain denganmu? Uhuh. Sangat seru. Aku akan datang lain kali. Apa yang akan kita mainkan selanjutnya? Aku tidak tahu. Tunggu sebentar. Bisakah kamu memainkan ini dulu? Ayo. Ayo. Oak. Oh. Kakak. Aku ingin memainkan itu. Aku ingin memainkan itu. Tidak, itu terlalu berbahaya. Tidak cocok untuk anak-anak bermain. Ayahku membawaku ke sini waktu itu. Kakak Tiancheng, kamu takut serigala dan takut bermain? Benarkah? Bagaimana mungkin? Ayo masuk dan bermain.
Ayo, Hei, bagaimana tadi? menyenangkan. Sangat seru. Seberapa senang kamu? Baiklah, aku akan memainkannya nanti. Kamu masih bermain apa? Kakak, aku ingin naik roller coaster. Tidak mungkin. Kakak Swan-Swan, aku ingin bermain. Ingin bermain? Ok. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kenapa kita tidak pergi makan sesuatu? Duu. Ayo makan sesuatu dulu baru bermain, oke? Oke kakak, aku ingin makan. Itu, Ingin makan itu? ayo. Makan sesuatu. Ayo lihat apa yang kita punya. Halo, Pak. Saya menyarankan untuk keluarga 3 orang. Anda bisa memilih paket keluarga kami. Lebih terjangkau. Kami sebenarnya bukan keluarga beranggotakan 3 orang. Tidak masalah, aku akan pesan satu. Duu, pesan apa saja yang kamu mau. Nok, ayahmu sangat baik padamu. Ayah, aku mau paha ayam goreng. Kentang goreng, ayam goreng, nasi bunga. Oke, Tidak, aku akan memberitahumu. Makanan ini adalah makanan gorengan. Kamu harus makan lebih sedikit, tahu? Ibu, kamu tidak baik hari ini. Kamu harus belajar lebih banyak dari ayah. Kakak, aku mau ketiganya yang tadi aku sebutkan. Tolong cepat. Oke. Ide bagus. Kalian berdua sekarang bersatu, ya? Kalian tidak bisa mendengarkan apa yang aku katakan, kan? keluarga kita masih harus mendengarkan ibu. Halo? Aku tidak mau yang tadi dipesan anak itu. Naonya, suamimu sangat baik padamu. Tunggu sebentar. Dia bukan suamiku yang sebenarnya. Aku bilang kamu, kalian berdua aktor yang bagus hari ini, ya? Apa kalian mau bersaing untuk Oscar aktor terbaik? Ini semua salahnya. Oke. Kakak, nanti setelah makan kita naik roller coaster. Roller coaster. Jangan makan itu. Bukannya biasanya ada orang yang berani? Kalau begitu kamu minta padaku. Duu. Kamu bilang kita selesaikan makan sekarang. Nanti kakak akan naik roller coaster. Aku takut makan terlalu banyak kalau-kalau. Kamu mengerti? Ya baiklah. Ayo kita main yang lain. Ya, oke. Ayo main yang lain. Ok. Duu. Ini yang lain yang kamu bilang. Ya, ini kapal bajak laut favoritku. Duu. Kita main lagi lain kali. Oke? Ayo main bersama. Ayo pergi. Konon katanya, 2 orang yang sedang jatuh cinta naik biang lala bersama, akan berakhir dengan putus cinta. Tapi jika di titik tertinggi, saling berciuman, maka akan bersama selamanya.
Kenapa cuma aku yang minum? Karena aku yang menyetir. Kamu tidak cari sopir? Mau pergi kemana malam ini? Aku takut tidak bisa ke sana. Jadi kita tunggu saja. Ada acara lain? Tentu saja ini kan ulang tahunmu. Tidak akan berakhir sampai pagi buta. Dou-dou, ayo makan ini. Terima kasih, Kakak. Kamu terlihat seperti ayah yang baik. Tidak seperti. Aku bisa menjadi ayah yang baik. Asal kamu setuju. Kamu bicara apa? Dodo masih di sana. Cepat makan. Sebentar lagi akan dingin. Kakak Xuan-Xuan pergi ke toilet. Bisa sendiri? Perlu aku temani? Tidak, aku laki-laki. Ini. Bersulang. Ini. Bersulang. Bersulang. Apa yang terjadi di sini? Senang. Kenapa tidak bilang padaku? Kak Xian-Xian, Kakak Yunceng bilang akan memberi kejutan untukmu. Kak Xian-Xian, selamat ulang tahun. Semakin cantik, terima kasih. Yusuan, selamat ulang tahun. Terima kasih, kakak Suan-Suan. Buat permohonan untuk ayah baptismu. Oke. Baiklah. Kakak Xian-Xian, apa yang kamu minta? Aku tidak akan memberitahumu. Permohonan tidak akan terkabul jika kamu mengatakannya. Aku tahu pasti ada hubungannya dengan kakak Yancheng. Seperti yang kamu tahu. Ayo tiup lilin bersama. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu, terima kasih. Kakak, biar aku lihat. Biar aku lihat. Tidak bisa melihat apapun di mana? Malam ini banyak awan. Tidak bisa melihat apapun. Tidak apa-apa, biarkan awan terbuka dan lihat bulan. Ayo kita main kartu. Bisa menghabiskan waktu. Ok.
bantu dia kembali tidur. Kamu lihat. Apakah itu bintang biduk? Ya, Cantik sekali. Kenapa kamu memandangku seperti itu? aku teringat bahwa dulu dalam mimpi, kita berdiri berdampingan dengan cara yang sama. Mari kita lihat bintang bersama. Hanya saja dalam mimpimu kamu memakai gaun pengantin merah. Cantik sekali. Berhenti melamun. Siapa yang bilang tentang menikahimu? Akui saja. Kamu sudah ingin menikahiku. Halo. Kamu di rumah atau di toko bunga? Makan bersama yuk. Aku di rumah. Kamu tidak enak badan? Tidak, aku hanya sakit perut. Sakit perut? Sakit perut? Apa kamu punya obat di rumah? Apakah paman ada di sini? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Ayahku sedang keluar. Ya. Aku mungkin kemarin terlalu banyak berolahraga. Aku hanya perlu istirahat hari ini. Bagaimana bisa begitu? Kamu harus pergi ke rumah sakit. Aku akan datang sekarang. UPS, sebenarnya tidak perlu. Mungkin aku terlalu banyak olahraga kemarin. Aku istirahat di rumah. Minum air hangat saja. Oke. Kalau begitu, kamu minum air hangat. Oh ini? Kenapa aku bilang minum air hangat dan benar-benar membuatku minum air hangat? Aku marah dan tidak mau bicara lagi denganmu. Siapa? Ini dia. Kenapa kamu di sini? Bagaimana aku tidak datang kalau kamu seperti ini? PH. Kamu tadi cepat sekali mematikan telepon. Aku pikir kamu sudah menyerah padaku. Kamu marah?
Tentu saja marah. Aku akan mengabaikanmu. Sekarang gimana? Masih mau bicara denganku? Aku bukan orang yang tidak masuk akal. Kali ini, meskipun aku salah padamu, Ayo, minum obat sekarang. Nak, buka pintu untuk ayahmu, cepat. Li Xuan, sapat. Bagaimana dengan makanannya? ikuti aku, ikuti aku. Yu Xuan. Yu Xuan. Apa semuanya baik-baik saja, Yu Xuan? Kamu sembunyi di sini dan tidak bersuara. Oke. Buka pintu. Kalau kamu ketuk pintu lagi, bisa pecah. Kenapa lama tidak buka pintu? Ada apa? Kamu baik-baik saja? Oh, aku baru ganti baju. Tidur sampai sekarang. Kamu benar-benar bisa tidur. UPS, sakit tangan ayahmu. Aduh, bos lupa masukin kulkas. Sayang sekali. Ayah, aku tidak enak badan hari ini. Kenapa kamu tidak masak hari ini? Berapa kali aku sudah bilang? Untuk sarapan. Kamu akan terkena batu empedu kalau sarapan. Aku nggak denger. Oke, aku buatkan untukmu. Ayah dan anak perempuan Buddha, Ayah adalah ayah terbaik di dunia. pameran kakamu. Ayo, ikut aku. Kecilin suaramu. Hei, Kamu sangat halal. Masih direbus? halo paman. Ayah, ini salah paham. Parenti. Aku juga nggak baik. Jelaskan ke aku dan pulang. Kalau nggak jelas, kamu akan direbus. Berdiri dengan tangan terpisah. Jelaskan dirimu. Jelaskan dirimu. Jadi apa yang terjadi? Ayah, Dan kasih hadiah kecil? Ayah. Jangan datang kalau ganggu aku. Sangat pandai menjilat. Ah, gimana ini? apa ini? Bagaimana bisa begini? Nok, obat apa yang mau kamu beli? Halo. Aku mau obat wanita itu. Obat apa yang dipakai wanita? Itu dia. Aku olahraga terlalu keras kemarin. Pacarku nggak enak badan pas bangun pagi. Terus kenapa kamu malu-malu? Tante orang dulu. Tahu apa yang kamu mau? Mau yang lebih bagus atau biasa aja? Yang terbaik. Terbaik. Oak, tunggu sebentar. Paman, begitulah keadaannya. Kamu diam-diam dekat dengannya. Kenapa kamu bunuh orang? Pai Kerala, jelaskan ke aku. Oak, jangan bicara. Kamu laki-laki. Laki-laki harus bertanggung jawab. Jelaskan padaku. Paman, aku cinta Yusuan. Aku sangat suka Yusuan. Suruh kamu jelaskan obatnya. Bukan untuk jelaskan ini. Astaga. Aku kasih tahu ya. Kamu sama siapa? Kamu aja nggak bisa. Hei. Bisa kamu bilang gitu?
Kamu laki-laki. Terus gimana? Yuswan, aku kasih tahu. Kalau hamil harus melahirkan. Belum nikah kan? Dah, dengerin aku dulu. Tapi kita harus cepat mikirinnya. Anak harus daftar hukum. Enggak. Pak, kamu salah paham banget. Aku beneran nggak hamil. Aku masih haid hari ini. Terus kenapa kamu beli itu? Soalnya perutku sakit hari ini. Terus dia beliin aku obat. Salah beli. Itu salah paham. Terus aku salah paham sama kamu. Enggak. Perutmu sakit. Terus kenapa dia beliin kamu obat? Kenapa kamu sembunyiin dia lagi? Dia juga bilang suka sama kamu. Terus kan kalian pacaran? Iya, Papa. Itu pacarku. Kamu. Baru aja bilang sama aku. Bilang nggak akan pacaran diam-diam. Kalau pacaran harus kasih tahu aku. Nggak akan sembunyiin dari aku. Katanya air yang disiram anak perempuan yang sudah menikah. Anak perempuan keluarga sebelum menikah. Ibunya nggak. Cepetan datang. Papa. Jangan sedih. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk tidak memberitahumu. Karena sebelumnya kamu sudah punya kesan buruk tentang dia. Aku ingin dia datang dan menyenangkanmu. Memberitahumu lagi. Kamu adalah ayahku. Kamu adalah orang yang paling dekat dan paling kusayangi di dunia ini. Orang yang paling kusayangi. Bagaimana mungkin aku berbalik arah? Ah, Paman. Maaf. Memberitahumu tentang cinta kami dengan cara seperti ini hari ini. Tapi jangan khawatir. Aku tulus terhadap Yuswan. Dan aku tidak hanya menganggapnya sebagai pacar. Aku bahkan menganggapnya sebagai tunanganku. Kamu tidak punya. Jujur saja. Kamu kembali atau tidak? Benar-benar tidak. Kamu benar-benar menyukainya? Karena kalian berdua saling mencintai. Aku bukan penjahat yang memisahkan kekasih. Tapi ada satu hal yang harus kamu janjikan padaku. Paman, katakan. Membesarkannya sampai sebesar ini. Kamu harus baik padanya. Mencintainya dan merawatnya. Kamu tidak boleh mengganggunya. Aku beritahu kamu sesuatu. Aku tidak peduli apa latar belakang keluargamu. Berani-beraninya kamu mengganggunya, aku mempertaruhkan nyawaku. Aku akan berurusan denganmu. Paman, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku hanya akan membiarkan dia menggangguku. Ya, itu lebih baik. Ah, Paman. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu ya. Parenti. Bukankah tadi bilang tidak apa-apa? Ada acara keluarga untuk makan malam. Yaitu, babi panggang Ki Hwee Hai.